Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Personel Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan memiliki jiwa sosial tinggi. Beliau adalah Bribka Nurmansyah yang rela rumah miliknya dijadikan rumah singgah untuk pasien-pasien Rumah Sakit Rujukan Bagian Timur di Makassar. Perkenalkan, nama saya Bribka Nurman. Saya berdinas di Sat Brimopolda Sulsel. Keseharian saya full aktivitas kantor ya. Lepas dari aktivitas kantor baru mengurus rumah singgah. Biasanya jam 4, jam 3 itu saya sudah di rumah singgah untuk mengurus pasien rumah singgah. Rumah singgah ini rumah singgah untuk pasien yang tidak mampu, yang kami peruntukkan untuk pasien yang dari luar kota Makassar, yang berobat di Makassar, yang tidak memiliki biaya, terkendala biaya, akhirnya kami tampung di rumah singgah ini. Awal mulanya pada saat kami berbagi nasi dos ke rumah sakit itu, kami melihat bahwa ternyata di rumah sakit itu banyak pasien-pasien yang hidup, yang terlantar di rumah sakit, tidur di emperan rumah sakit karena tidak memiliki biaya. Setelah kami melaksanakan interview ya, kami tanya-tanya ke pasien, kenapa, kendala apa, dan ternyata mereka menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki biaya untuk menyewa rumah. Nah, akhirnya kami sepakat, dari situlah kami mencetus namanya rumah singgah. Alasannya sih sangat prihatin ya, kami sangat prihatin itu setiap kami berkunjung ke rumah sakit, kami melihat itu pasien-pasien yang yang butuh perhatian lah, butuh wadah, butuh perhatian untuk mereka bisa hidup layak ya, maksudnya dalam artian mereka ada tempat untuk istirahat. Pasien yang kami tampung di rumah singgah ini pasien kanker, ada pasien tumor, terus pasien yang melaksanakan radiasi, intinya pasien yang berobat jalan lah, yang memerlukan aktivitas itu keseharian itu mereka kontrol di rumah sakit. Jadi ini adalah KTP pasien-pasien yang ada yang setelah pulang, ada juga yang masih berada di rumah singgah. Terus kenapa kami menggunakan warna-warni seperti ini? Untuk membedakan bahwa pasien kami ada yang pulang paksa, ada yang sudah meninggal, ada yang pulang dengan rujukan rumah sakit. Ini yang warna merah seperti ini adalah pasien-pasien kami yang meninggal. Warna biru seperti ini adalah pulang paksa. Dalam artian bahwa dia sudah tidak sanggup untuk menjalani pengobatan, akhirnya dia berinisiatif dengan keluarga untuk pulang ke kampung halaman. Terus untuk yang warna hijau-hijau seperti ini dan kuning, itu adalah pasien kami yang pulang dengan rujukan. Jadi mereka bisa pulang dengan rekomendasi dokter untuk melanjutkan pengobatan di kampung halaman.
Pasien kami ada umur 40 hari ya, yang dari Ambon. Sakitnya itu tidak ada anus. Terus yang paling tua itu yang kanker tulang, umurnya itu sekitaran 50-an lebih. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana personel Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, Bribka Nurmansyah, yang rela rumah miliknya dijadikan rumah singgah untuk pasien-pasien rumah sakit, saat ini kita telah tergabung dengan Bribka Nurmansyah. Selamat sore Pak Nurmansyah. Selamat sore Mbak. Baik Bapak, dapat dijelaskan giat pendirian rumah singgah untuk pasien-pasien rumah sakit yang Anda dirikan ini Pak? Rumah singgah sigap ini kami dirikan untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu yang melaksanakan pengobatan di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana kita ketahui bahwa Makassar atau Sulawesi Selatan itu adalah rujukan Indonesia Timur. Baik Pak, dari mana pembiayaan rumah singgah tersebut berasal Pak? Untuk sementara pembiayaan rumah singgah itu kami berasal dari teman-teman seangkatan, bahkan ada dokter, ada teman-teman atau dokter rumah sakit, dan donatur-donatur yang simpatik terhadap rumah singgah. Baik Pak, hingga saat ini berapa kamar yang ada di rumah singgah Pak? Untuk saat ini alhamdulillah rumah singgah sudah buka 3, masing-masing itu ada rumah singgah di BTP, di Jalambung, terus ada di Telkomas. Untuk di BTP sendiri memiliki kamar 8, untuk di Bung Permai itu 10, dan untuk di Telkomas dapat menampung 8 pasien. Baik Pak, apakah keluarga pasien juga diperbolehkan untuk menginap Pak? Untuk keluarga pasien, kami persilakan untuk menginap dengan ketentuan batas pendamping pasien hanya boleh 2 orang. Baik Pak, adakah syarat tertentu bagi pasien di rumah singgah yang Anda dirikan ini Pak? Syarat yang paling utama untuk menelisir atau menyeleksi pasien-pasien, kami utamakan yang memiliki rekomendasi dari kepala desa, yaitu surat keterangan tidak mampu. Baik Pak, dari mana saja pasien-pasien tersebut berasal Pak? Kebanyakan pasien kami dari Indonesia Timur, ada dari Papua, Ambon, Palu, Poso, NTT, dan Kendari. Untuk saat ini di rumah singgah yang paling banyak kami tampung yang dari Papua. Baik Pak, hingga saat ini adakah kerjasama dengan pihak rumah sakit Pak? Untuk kerjasama secara tertulis kami tidak ada, tapi karena seringnya kita bersosialisasi di sana, akhirnya kami kenal dengan beberapa dokter yang alhamdulillah banyak membantu kami untuk proses apabila ada pasien-pasien kami yang mengalami emergensi, baik itu di IGD ataupun pada saat ingin melaksanakan operasi. Baik Pak, sampai berapa lama rata-rata pasien tersebut berada di rumah singgah Pak? Untuk pasien rumah singgah, kami tidak membatasi sampai berapa lama mereka tinggal. Intinya kami rawat sampai ada rujukan dari rumah sakit untuk bisa balik ke kampung. Saat ini pasien yang paling lama kami tampung yaitu 2 tahun. Baik Pak, Anda juga membantu pasien yang meninggal sampai pengurusan jenazah dan pengiriman ke kampung halaman Pak? Ya, betul Bu. Apabila sudah masuk rumah singgah, kami akan mendampingi
mendampingi sampai betul-betul sembuh, dan bahkan untuk apabila pasien itu meninggal, kami memberikan fasilitas yaitu mendampingi sampai kepulangan, untuk mendampingi di bandara ataupun di kapal pelni. Apabila keluarga pasien tidak mampu untuk membawa ke kampung halaman, kami memberikan fasilitas bagaimana kami bisa membantu untuk penguburannya di Makassar. Baik Pak, dapat sampaikan pesan kepada masyarakat Pak agar selalu berbagi dan berbuat kebaikan kepada sesama Pak. Teruslah berbuat baik karena kita tidak tahu amalan mana yang akan membawa kita ke surga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bribka Nurmansyah telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, rangkaian Basar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025 ditutup pada Minggu 27 Juli 2025 oleh Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara atau KBN tahun 2025 dilaksanakan sejak 24 hingga 27 Juli 2025. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73. Kegiatan ini digelar di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat. Dengan mengusung tema Sinergitas Bayangkari bersama UMKM mendorong kemandirian ekonomi bangsa. Rangkaian Kreasi Bayangkari Nusantara tahun 2025 menghadirkan 538 stand UMKM, baik mandiri dan pengurus daerah Bayangkari. Produk yang dijual dan ditawarkan merupakan hasil produksi dari pengurus Bayangkari daerah serta UMKM lokal dari masyarakat. Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo bersama dengan para pengurus utama Bayangkari dan Panitia KBN 2025. Penutupan dilakukan melalui pernyataan resmi dari Ketua Umum Bayangkari sekaligus pemukulan alat musik. Melalui pelaksanaan Kreasi Bayangkari Nusantara 2025, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM, terutama UMKM yang diberdayakan oleh perempuan. Selain itu, upaya ini juga merupakan wujud kepedulian Bayangkari dalam meningkatkan pendapatan ekonomi, serta mengenalkan produk-produk lokal kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Rangkaian acara KBN 2025 dimeriahkan dengan penampilan harmonisasi fashion show dan tari Bayangkari daerah Sumatera Utara. Acara juga ditutup dengan pengumuman atas stand UMKM terbaik, terbersih, dan terkreatif, serta penampilan dari band ternama tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, pelaksanaan KBN tahun 2025 menuai apresiasi tinggi dari masyarakat dan pengunjung yang hadir di JCC Jakarta Pusat sejak 24 hingga 27 Juli 2025. Rangkaian Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025 yang berjalan selama 5 hari, dari tanggal 24 hingga 27 Juli 2025, telah ditutup oleh Nyonya Juliati Sigit Prabowo, selaku Ketua Umum Bayangkari pada 27 Juli malam lalu. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang sempat meninjau langsung bazar serta kreasi produk dari Bayangkari daerah seluruh Indonesia. Kegiatan yang berjalan selama 5 hari ini telah menghasilkan omset lebih dari 45 miliar rupiah, yang menandakan kesuksesan bagi UMKM lokal maupun bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan tema Kreasi Bayangkari Nusantara tahun 2025, yaitu Sinergitas Bayangkari bersama UMKM mendorong kemandirian ekonomi bangsa. Pelaksanaan KBN 2025 ini tentunya mendapat apresiasi tinggi dari seluruh pengunjung pendiri bazar yang ada di JICC Jakarta Pusat.
Tentunya UMKM yang ada di Polda-Polda, Polres-Polres itu akan mendapat daya dorong. Yang lebih baik buat kami adalah kami nggak usah menuju ke NTT untuk beli ulos NTT. Nggak usah beli barang-barang dari Bali ke Bali kalau ada di sini. Itu yang luar biasa dari Bayangkari Polda, Bayangkari ketika melaksanakan bazar, karena bisa menghadirkan seluruh hasil-hasil dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Terima kasih buat Ketua Umum Bayangkari dan juga Bayangkari di sini. Kalian luar biasa dan semoga kedepannya lebih meriah lagi acara ini. Untuk Bapak Kapolri bersama Ketua Umum dari Bayangkari, kami mewakili daripada UMKM yang join di acara Kreasi Bayangkari 2025 ini mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini yang sukses ya 2025. Mudah-mudahan di tahun depan 2026 acaranya berjalan lebih bagus, lebih sukses lagi. Sukses untuk Polri dan Bayangkari. Melalui pelaksanaan Kreasi Bayangkari Nusantara 2025, diharapkan kesejahteraan UMKM lokal, baik dari pengurus Bayangkari hingga UMKM masyarakat, dapat ditingkatkan kesejahteraannya. Sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi melalui penjualan dan produksi karya bangsa yang mengandung ciri khas dan nilai kesatuan serta persatuan bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Pasar UMKM Bayangkari Polda Kalimantan Tengah menjadi salah satu stand yang ramai dikunjungi masyarakat dalam kegiatan Kreasi Bayangkari Nusantara 2025. Seperti apa kreativitas yang dituangkan dalam produk UMKM Bayangkari Polda Kalteng? Berikut tayangannya. Selamat pagi pemirsa Polri TV, masih dalam rangkaian pelaksanaan Kreasi Bayangkari Nusantara tahun 2025. Pada pagi hari ini saya berada di Jakarta International Convention Center dan saya sudah berada di depan booth atau bazar dari pengurus daerah Bayangkari Kalimantan Tengah. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada bersama dengan para ibu-ibu Bayangkari dari Polda Kalimantan Tengah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Baik, Ibu, ini saya lihat beragam sekali produk-produk dengan nuansa biru yang disediakan pada hari ini. Mungkin boleh diceritakan ini dari proses produksi hingga macam-macam produk yang ada pada hari ini. Oke, baik. Jadi kami dari UMKM Bayangkari Kalimantan Tengah menampilkan produk isen mulang. Isen mulang dalam bahasa Dayak Maju artinya adalah semangat yang pantang mundur. Nah, kami mengangkat dari Kalimantan Tengah produk-produk karena di Kalimantan Tengah di sana ada orangutan. Jadi seperti ini ada orangutan dan burung tingang. Kami mengangkat dan mengemas dengan inovasi-inovasi yang baru sehingga bisa lebih dipergunakan untuk masyarakat. Dan kami membuat ini untuk menaikkan UMKM dari Bayangkari Kalimantan Tengah. Kemudian di Kalimantan Tengah juga ada tumbuhan yang disebut kalakai atau biasanya itu adalah pakis seperti itu. Jadi kami membuat motif kalakai dan kami bordirkan dalam jaket ini. Kami ada banyak produk selain jaket, ada hoodie seperti ini, di mana di sini ada orangutan dan burung tingang seperti ini. Dan semua produk kami berikan kemasan, sehingga kalau mau buat kado atau mau buat oleh-oleh ya bisa lebih bagus lah diberikan seperti itu. Kita berikan packagingnya seperti ini. Kemudian ada produknya, ada notes juga. Ini notesnya ada motif kalakai dan juga ada motif puting seperti itu. Kemudian kami juga membuat ada kemeja yang kami kombinasikan dengan jeans bermotif kalakai seperti itu. Kemudian ini adalah packaging dari kaos-kaos kami yang menggunakan ini adalah kalakai motif-motif Dayak dan kami memberikannya dalam bentuk packaging. Jadi kaos itu kami masukkan ke dalam packaging. Di sini juga kami membuat ada tumbler dan juga pouch
dengan motif kalakai dan kita sebutnya uting karena orang utan dan burung tingang seperti itu. Dan juga ada sendalnya motif kalakai. Kami juga membuat ada lanyard, kemudian ada payung. Payungnya mohon maaf udah sold out, dan ada tote bagnya juga sudah sold out gitu, seperti itu. Jadi banyak sekali. Ini semua dengan maksud untuk mengangkat UMKM Bayangkari daerah Kalimantan Tengah yang kami kemas dengan inovasi-inovasi yang lebih modern sehingga bisa mengangkat hasil budaya dari Kalimantan Tengah. Demikian, terima kasih. Baik, Ibu. Jadi luar biasa ya, ini dari berbagai macam produk, pemirsa, motif dan gambar-gambar yang dibordir merupakan ciri khas dari Kalimantan Tengah. Iya, ya, Ibu? betul. Jadi dalam membangun UMKM sekaligus juga memperkenalkan seperti apa sih Betul. ciri khas daerah Kalimantan Tengah. Betul Luar sekali. biasa. Kemudian Ibu, untuk antusiasme para pengunjung sendiri dari kemarin seperti apa nih? Aduh, Tadi luar sampai sudah biasa. sold out. Ya. Sudah banyak yang sold out juga. Sudah banyak yang sold out. Jadi dari produk kami dari kurang lebih hanya tinggal tidak sampai 20% kurang lebih ya. Jadi sebelum bazar ini dimulai, kami sudah mulai mengiklankan di Instagram Bayangkari daerah Kalimantan Tengah. Itu sebenarnya sepertiga dari bayang kami sudah sold out. Jadi pada hari-hari bazar ini luar biasa, dan mungkin baru pertama kali ini UMKM Bayangkari Kalimantan Tengah hasil dari bazar ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan semuanya sepertinya sih kami sudah BEP. Baik, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Ya, baik ya, terima kasih. Pemirsa, luar biasa sekali dari yang dijelaskan tadi bahwa ternyata salah satu bazar yang ada di sini yaitu dari pengurus daerah Bayangkari Kalimantan Tengah ini memiliki produk-produk yang banyak ragamnya, mulai dari pakaian ready to wear hingga keperluan-keperluan sehari-hari yang juga dikemas dalam bentuk packaging yang menarik dan tentunya mengandung dan memperkenalkan identitas dari daerah Kalimantan Tengah. Dan pemirsa, saksikan terus tayangan Opoli TV. Kami akan memberikan beragam tayangan menarik lainnya dalam Kreasi Bayangkari Nusantara 2025. Atia Numa, Rizky Firmansyah, Opoli TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.